Di dunia Attack on Titan, manusia yang memiliki darah Eldia bukan sekadar manusia. Mereka berjalan sebagai kutukan hidup. Dunia mengasingkan mereka, mengucilkan mereka dari peradaban, dan bahkan di pulau sekecil Paradise pun, mereka tetap terkurung di balik tembok tinggi, seolah-olah seluruh dunia ingin memastikan mereka tidak akan kembali lagi. Tembok itu sendiri bukanlah tembok biasa, melainkan di dalamnya tersembunyi kekuatan kolosal Titan, menjadikannya penjara warisan sekaligus benteng dari dosa masa lalu, dosa yang tidak pernah mereka pilih, tapi harus ditanggung. Di luar tembok, dunia menunggu. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk mengingatkan bahwa masa lalu tidak akan pernah benar-benar mati. Ironisnya, 2000 tahun berlalu, darah Ymir Fritz masih menanggung konsekuensi satu keputusan yang lahir dari cinta dan ketakutan. Dari sinilah lahir generasi terkutuk, hidup di antara rasa bersalah yang diwariskan dan janji kebebasan yang tak pernah tiba. Tapi kali ini, kita tidak akan berbicara tentang perang atau siapa yang benar dan salah. Kali ini kita akan mencoba menyelami hal yang lebih dalam. Makna pengorbanan, lingkaran waktu yang tak berujung, dan harga yang harus dibayar oleh Eren Yeager. Tragedi terbesar Eren bukan saat ia mati, tapi saat ia sadar bahwa semua yang terjadi sudah ditentukan dan dia tetap memilih untuk melakukannya. Sejak awal sejarahnya, bangsa Eldia memang beroperasi dalam pola sejarah yang bersifat siklik, yakni menaklukkan, lalu ditaklukkan kembali. Dari sinilah mereka kemudian membangun kekuasaan, lalu setelah menang, dihancurkan lagi oleh mekanisme kekuasaan yang sama. Polanya tidak hanya bersifat naratif saja, artinya hanya dalam dunia Attack on Titan saja, tetapi sebenarnya adalah gambaran dari hukum kausalitas historis di dunia nyata, di mana kekuasaan dan kehancuran saling bersinggungan secara berulang. Ymir Fritz, seseorang yang pertama kali memperoleh kekuatan Titan, berfungsi sebagai titik awal dari determinasi sejarah Eldia. Apa yang dia lakukan bukanlah ambisi semata yang dia inginkan, melainkan dari ketakutan dan ketaatan. Hubungannya dengan Raja Fritzbone bukanlah hubungan politik, melainkan hubungan eksistensial antara raja dan budaknya. Bahkan setelah mati, Ymir pun tetap menjadi pelayan dalam struktur metafisik di The Paths. Kalau kita mengacu pada pemahaman yang seperti ini, sebenarnya Ymir bukanlah monster, tetapi dia adalah simbol dari pengorbanan struktural yang tidak diminta, tidak dipahami, dan tidak pernah dihentikan. Di sini Ymir menandai awal dari sejarah penderitaan yang diwariskan secara bertahun-tahun kepada keturunannya. Dari dosa asal itulah kemudian, bangsa Eldia terbentuk bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai pewaris sistem penebusan yang tidak mereka pilih. Narasi pengasingan bangsa Eldia ke Pulau Paradis pun sebenarnya menegaskan bagaimana kekuasaan dapat membentuk ulang kondisi moral setiap orang yang ada di sana. Tindakan yang dianggap pemurnian simbolik itu sebenarnya digunakan untuk menutupi kekerasan dengan legitimasi moral. Dunia luar seperti Marley menempatkan Eldia sebagai representasi dosa agar peradaban lain dapat menegaskan dirinya sebagai suci. Maka dengan inilah kemudian Eldia berfungsi sebagai bagian untuk menjaga tatanan global agar tetap stabil. Dari fenomena inilah kemudian memperlihatkan pola universal yang juga terjadi dalam sejarah kita. Kejahatan yang pernah dilakukan tidak pernah benar-benar dihapus atau hilang, melainkan hanya dialihkan saja. Setiap peradaban membangun identitasnya melalui proses penghapusan simbolik terhadap yang bersalah. Nah, kalau kita melihat dari konteks Attack on Titan, sebenarnya model sejarah yang digunakan di sini adalah bagian dari pola deterministik, di mana penderitaan diturunkan, pengorbanan diwariskan, dan dosa menjadi struktur yang terus berulang tanpa titik akhir.
Sejarah bangsa Eldia memang selalu berulang. Mereka menaklukkan, lalu ditaklukkan lagi. Pola ini membuat warisan kekuasaan dan penderitaan terus terbawa ke generasi berikutnya. Eren Yeager, sebagai salah satu keturunan Eldia, ada di titik pertemuan antara sejarah mereka dan mekanisme The Paths. Lewat Founding Titan, Eren memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa Eldia. Karena itu, tindakan yang kelihatan seperti pilihannya sendiri sebenarnya cuma mengulang apa yang udah ada di Paths. Sisi paradoks di Attack on Titan pun akan terlihat lebih jelas ketika Eren berusaha mengubah alur sejarah atau takdirnya sendiri dengan menghancurkan rantai kebencian yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Namun kalau kita pikir lagi, sebenarnya setiap tindakan yang Eren pilih itu pun sebenarnya memang sudah disetting demikian. Artinya, upaya Eren seperti melakukan rumbling, pergi ke masa lalu, dan memanfaatkan kekuatan Founding Titan sebenarnya memang sudah diatur dan bukanlah upaya murni dari Eren, sehingga dari sinilah memperkuat posisi determinisme. Fenomena yang seperti ini sebenarnya menggambarkan gagasan eternal recurrence Nietzsche, yang mana peristiwa yang sama berulang secara deterministik, di mana seorang individu tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Kekuatan Eren pun akhirnya memunculkan ilusi kebebasan. Meskipun memang benar, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi dunia, tapi tetap saja, itu tidak mengubah fakta kalau setiap langkahnya tetap berada dalam batas yang sudah ditentukan di dalam The Paths. Konsep inilah kemudian sejalan dengan determinisme Spinoza, yang mana kebebasan yang dimaksud di sini bukanlah kemampuan untuk bertindak di luar hukum kausal, melainkan kesadaran terhadap keniscayaan. Dalam kasus Eren, kesadaran total terhadap masa depan justru meniadakan pilihan bebas, yang pada akhirnya menjadikan seseorang yang sepenuhnya dikondisikan oleh mekanisme temporal. Simetri visual antara prolog dan epilog, di mana adegan awal dan akhir terjadi di lokasi yang sama, menegaskan sirkularitas temporal narasi. Struktur ini menunjukkan bahwa kisah Eren sebenarnya bukanlah progres linier atau yang berjalan lurus, melainkan lingkaran deterministik yang terus berulang. Itterashai, Eren. Miko-san、そろそろ帰ろう。なんでここに？そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげえ長い夢を見てた気がする。だけどなんだっけ、思い出せねえな。Eren Yeager bukan hanya terjebak dalam lingkaran sejarah Eldia, tapi juga menghadapi konsekuensi dari kekuatan dan pilihan yang dia ambil. Setiap tindakannya, dari memicu rumbling hingga memanfaatkan kekuatan Founding Titan, membawa konsekuensi yang besar, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam konteks determinisme temporal, harga ini adalah bagian dari sistem yang mengatur bahwa setiap tindakan memiliki efek yang tidak bisa dihindari. Paradoks Eren terlihat jelas. Dia menginginkan kebebasan dari rantai kebencian, tapi untuk melakukannya, dia harus menjadi sumber kebencian itu sendiri. Pilihannya mungkin tampak otonom, tapi sebenarnya sudah terprogram di dalam The Paths. Dengan kata lain, kebebasan yang selalu dia cari menuntut pengorbanan yang tak terelakkan. Inilah inti dari konsep eternal recurrence Nietzsche. Peristiwa, penderitaan, dan konsekuensi akan berulang, dan satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah menerima harga yang harus dibayar. Harga yang dibayar Eren bukan hanya fisik atau politik, melainkan eksistensial. Dia harus kehilangan kemanusiaannya di mata dunia, kemudian menjadi figur yang dibenci sekaligus ditakuti. Keputusan untuk memicu rumbling ini pun membuatnya harus menanggung beban moral yang sangat ekstrim.
Lebih parahnya lagi, justru sebagian dari kebencian itu datang dari bangsanya sendiri, Eldia, yang sejatinya ingin dia lindungi. Dengan kata lain, beban yang ia tanggung adalah hasil dari pola deterministik yang tidak bisa diubah. Setiap tindakan yang diambil untuk melindungi bangsa Eldia justru membuatnya menjadi sasaran kebencian mereka. Kaitannya dengan realitas kita pun juga jelas. Dalam dunia nyata, setiap tindakan besar selalu memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Misalnya, pemimpin sejarah yang mencoba menghentikan konflik atau memperjuangkan keadilan sering menghadapi pengorbanan pribadi. Entah itu kehilangan reputasi, diasingkan, bahkan dihukum oleh sistem sosial atau politik. Sama seperti Eren, mereka bergerak di dalam batas struktur yang lebih besar, sistem hukum, norma sosial, atau sejarah itu sendiri. Contohnya, tokoh seperti Abraham Lincoln yang memimpin Amerika saat Perang Saudara, atau Nelson Mandela yang melawan apartheid harus membayar harga tinggi. Resiko nyawa, pengasingan, bahkan penilaian masyarakat yang ambigu. Harga ini mirip dengan apa yang dihadapi Eren, tindakan besar untuk mengubah sistem atau mengakhiri penderitaan, selalu menuntut pengorbanan pribadi yang ekstrim. Dengan demikian, maka sebenarnya kisah Eren Yeager menunjukkan bahwa dalam sistem deterministik baik fiktif maupun nyata, kebebasan dan pilihan selalu datang dengan harga. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Oh ya, jangan telan mentah-mentah ya, selalu kaji ulang, analisa lagi.